Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, yang pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Kajian Pengaruh Pasang Surut Terhadap Banjir di Kecamatan Selakau. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Danang Gunarto, STMT IPM, dosen pembimbing kedua saya, Bapak Umar, STMT IPM, dosen penguji utama saya, Bapak Eko Yulianto, STMT, kemudian dosen penguji kedua saya, Ibu Insinyur Azwan Nirmala, MT IPM, beserta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir saya ini. Adapun pada kesempatan presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian. Untuk yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Selakau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas yang memiliki luas wilayah 350 km persegi. Selakau mempunyai sungai yang bermuara ke Laut Natuna dan memiliki panjang sungai 40 km sampai ke perbatasan Bangkayang. Melihat kondisinya yang memiliki topografi rendah, letaknya di wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan intensitas hujan yang tinggi. Hampir setiap tahunnya, Kecamatan Selakau mengalami masalah banjir. Permasalahan tersebut terjadi karena naiknya permukaan air di Sungai Selakau dan kondisi saluran drainase, salah satunya di Jalan Sungai Nyirih, belum bisa berfungsi secara optimal. Drainase merupakan suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik itu yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Pasang surut adalah suatu fenomena terjadinya pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi dan matahari terhadap bumi. Berdasarkan kondisi dan permasalahan di Kecamatan Selakau, dilakukanlah suatu penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pemodelan dan gambaran mengenai pengaruh dari pasang surut terhadap banjir di Kecamatan Selakau, khususnya pada aliran drainase di Jalan Sungai Nyirih, dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan, penanggulangan banjir, dan edukasi kepada warga maupun pemerintahan daerah Kabupaten Sambas agar banjir di Kecamatan Selakau dapat diminimalisir. Kemudian perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pasang surut Sungai Selakau terhadap banjir di seluruh drainase Jalan Sungai Nyirih. Yang kedua, berapa besar kapasitas tampungan saluran drainase di Jalan Sungai Nyirih dengan pengaruh pasang surut dan tanpa pasang surut terhadap kala ulang banjir. Kemudian yang ketiga, berapakah tinggi muka air di saluran drainase Jalan Sungai Nyirih yang diakibatkan oleh banjir dan pasang surut air laut. Kemudian tujuan. Penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk satu, mengkaji pengaruh pasang surut Sungai Selakau terhadap banjir di seluruh drainase Jalan Sungai Nyirih. Yang kedua, untuk mendapatkan besar kapasitas penampang saluran drainase di Jalan Sungai Nyirih dengan pengaruh pasang surut dan tanpa pasang surut terhadap kala ulang banjir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tinggi muka air di saluran drainase Jalan Sungai Nyirih yang diakibatkan oleh banjir dan pasang surut air laut. Kemudian manfaat dari penelitian dilakukan ini adalah sebagai gambaran dan bahan informasi untuk instansi terkait yang berwenang dalam melakukan perencanaan penanggulangan banjir di Kecamatan Selakau yang terjadi akibat dari pengaruh pasang surut air laut dan akibat curah hujan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan banjir dan genangan yang sangat merugikan warga di Kecamatan Selakau yang terjadi hampir setiap tahunnya. Ini adalah gambar kondisi saluran di Jalan Sungai Nyirih Kecamatan Selakau pada saat air sedang pasang.
Pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus kepada satu, daerah penelitian dilakukan di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kedua, tinjauan penelitian ini adalah pada saluran drainase di Jalan Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau. Yang ketiga, data debit yang digunakan berdasarkan pengukuran di lapangan. Yang keempat, data curah hujan digunakan adalah data curah hujan maksimum. Yang kelima, analisis curah hujan dibatasi pada skala ulang 5, 10, 25, dan 50 tahun. Yang keenam, digunakan data pasang tertinggi. Yang ketujuh, analisis hidrolika dan pemodelan aliran pada saluran menggunakan program HECRAS. Kemudian tinjauan pustaka. Drainase merupakan suatu tindakan teknis untuk mengurai kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Suripin 2004. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia. Drainase perkotaan mencakup pengelolaan pengaliran air limpasan atau runoff yang berasal dari air hujan yang jatuh pada daerah perkotaan di dalam suatu sistem pembuangan atau drainase alamiah seperti sungai, danau, dan laut. Konsep drainase menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan dalam buku tata cara penyusunan rencana induk sistem drainase perkotaan tahun 2012 terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama drainase konvensional dan yang kedua drainase berwawasan lingkungan. Fungsi drainase. Drainase memiliki banyak fungsi, diantaranya satu, mengeringkan daerah becek dengan genangan air. Kedua, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan. Ketiga, mengendalikan erosi dan kerusakan jalan dan kerusakan infrastruktur. Kemudian yang keempat, mengelola kualitas air. Jenis-jenis drainase berdasarkan proses terbentuknya. Drainase dapat dikelompokkan sebagai berikut menurut Hadi Harja dalam jurnal Dimitri Fairiji 2015. Berdasarkan proses terbentuknya, drainase dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, drainase alamiah. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat, lalu membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Kedua, drainase buatan. Drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan, pemasangan batu, gorong-gorong, dan pipa. Kemudian banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daerah yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Banjir ada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa banjir atau genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terdapat banjir. Kedua, peristiwa yang banjir terjadi karena limpasan air hujan dan dari sungai karena debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar daripada kapasitas pengaliran sungai yang ada. Banjir dan genangan yang terjadi di suatu lokasi diakibatkan oleh sebab-sebab sebagai berikut. Adapun akibat dari manusia, yang pertama, perubahan tata guna lahan seperti daerah aliran sungai atau das. Kedua, pembuangan sampah. Yang ketiga, perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat. Keempat, bendungan dan bangunan air. Yang kelima, kerusakan bangunan pengendali banjir. Adapun akibat dari alam, yaitu pertama, pengaruh dari pasang surut air laut, erosi dan sedimentasi, curah hujan yang besar, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai. Yang terakhir, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai. Ini adalah gambar kondisi banjir di Pasang Selakau pada Januari 2021. Pasang surut. Pasang surut adalah suatu fenomena terjadinya pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi yang selalu berulang dengan periode tertentu. Tipe pasang surut. Secara umum, pasang surut di berbagai daerah dapat dibedakan dalam 4 tipe yang menggunakan pasang surut
F atau type form number form sum, yaitu yang pertama pasang surut harian ganda semi diural type. F lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 0,25. Kemudian yang kedua pasang surut harian tunggal, yaitu diural type. Adapun nilai F lebih besar daripada 3. Yang ketiga pasang surut campuran condong ke harian ganda mixed type prevailing semi-diural. Nilai F lebih besar dari 0,25 dan lebih kecil dari 1,5. Yang keempat pasang surut campuran condong ke harian tunggal mixed type prevailing diural. Nilai F lebih besar dari 1,5 dan lebih kecil dari 3. Kemudian analisis hidrologi. Hidrologi merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sumber daya air. Analisis hidrologi merupakan langkah penting untuk merencanakan drainase karena dapat menentukan besar aliran permukaan maupun pembuangan yang harus ditampung. Data hidrologi mencakup antara lain luas daerah drainase, besar dan frekuensi dari curah hujan berencana. Ukuran dari daerah tangkapan air akan mempengaruhi aliran permukaan, sedangkan daerah aliran dapat ditentukan dari peta topografi atau foto udara. Analisa frekuensi curah hujan merupakan analisa statistik penafsiran hujan. Biasanya, dalam perhitungan hidrologi dipakai untuk menentukan terjadinya periode ulang hujan pada periode tahun tertentu. Analisa frekuensi diperlukan untuk memperhitungkan kejadian banjir rencana apabila pada lokasi yang direncanakan tidak terdapat pencatatan debit maksimum jangka panjang dan terus-menerus. Beberapa metode analisa frekuensi yang sering digunakan yaitu seperti distribusi normal, Gumbel tipe 1 dan Log-Persson tipe 3. Kemudian uji kecocokan. Maksud dan tujuannya adalah untuk menentukan metode analisa apa yang cocok yang digunakan dalam menentukan hujan periode ulang tertentu. Metode yang dimaksud adalah metode yang merupakan metode yang mencakup dalam distribusi kontinu, distribusi normal, Gumbel tipe 1 dan Log-Persson tipe 3. Pengujian parameter yang sering dipakai adalah Chi-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Kemudian uji statistik, uji deskriptor statistik. Uji deskriptor statistik. Uji deskriptor statistik. Pengujian terhadap besarnya statistik data, nilai CS, CK, CV yang diperoleh dari perhitungan data curah hujan. Kemudian dibandingkan dengan CS, CK, CV dari masing-masing metode yang ada untuk menentukan metode apa yang paling cocok untuk digunakan. Metode yang dipilih adalah metode yang memiliki nilai CS, CK, CV yang paling mendekati dengan hasil hitungan. Nilai CS, CK, dan CV untuk beberapa metode ada sebagai berikut. Untuk nilai CV, CK, dan CS terdapat pada tabel berikut. Kemudian uji Chi-kuadrat. Uji Chi-kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter X-kuadrat. Oleh sebab itu disebut dengan uji Chi-kuadrat. Parameter X-kuadrat dapat dihitung dengan rumus XH kuadrat dengan sigma kurung OI dikurang EI tutup kurung pangkat 2 dibagi EI. Adapun XH kuadrat adalah parameter Chi-kuadrat yang terhitung. Nilai G adalah jumlah subkelompok, OI adalah jumlah nilai pengamatan pada subkelompok ke I, EI adalah jumlah nilai teoritis pada subkelompok ke EI. Analisis debit banjir rencana.
Debit banjir rencana adalah debit banjir yang pada suatu sungai dengan periode ulang tertentu. Data yang dibutuhkan untuk menentukan debit banjir rencana antara lain data curah hujan, luas catchment area, dan data-data penutup lahan. Debit banjir rencana biasa didapatkan dengan beberapa metode empiris, antara lain hidrograf satuan sintetis. Kemudian intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan adalah jumlah hujan dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Pada umumnya, data hujan yang disediakan di Indonesia adalah data hujan harian. Tetapi, ada kalanya diperlukan data curah hujan yang lebih panjang atau lebih dari 1 hari atau yang lebih pendek kurang dari 1 jam. Ada perumus intensitas curah hujan yaitu I sama dengan R24 dibagi 24 dikali 24 dibagi T pangkat 2/3. Adapun nilai I adalah intensitas hujan selama durasi sesuai dengan periode ulang tertentu. R24 adalah curah hujan harian maksimum dalam satuan milimeter yang disesuaikan dengan periode ulang yang ditentukan. Sedangkan T adalah durasi hujan. Sebelum mencari intensitas hujan menggunakan metode B ini, terlebih dahulu untuk menentukan nilai TC menggunakan persamaan Kirchhoff, yaitu TC sama dengan 0,87 dikali L kuadrat dibagi 1000 dikali S pangkat 0,385. Hidrograf satuan sintetis Nakayasu. Analisis debit maksimum dengan HSS Nakayasu. Debit banjir rencana adalah debit aliran di saluran atau sungai yang besarnya ditentukan berdasarkan skala ulang tertentu. Penggunaan metode hidrograf satuan sintetis metode Nakayasu ini memerlukan beberapa karakteristik parameter daerah pengalirannya, seperti 1. Tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak hidrograf atau time of fill. Yang kedua, tenggang waktu dari titik berat hujan sampai titik berat hidrograf. Yang ketiga, tenggang waktu hidrograf. Yang keempat, luas daerah aliran. Yang kelima, panjang alur utama penampang. Panjang alur utama terpanjang atau length of the longest channel. Adapun rumus dari hidrograf satuan sintetis Nakayasu ini adalah Kp sama dengan A dikali RO dibagi 3,6 dikali 0,3 kali TP tambah T 0,3. Dengan nilai Kp adalah debit puncak banjir dalam satuan meter kubik per detik. Sedangkan nilai RO adalah hujan satuan dalam milimeter. Nilai TP adalah tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir dalam waktu jam. T 0,3 yaitu waktu yang diperlukan untuk menurunkan debit dari puncak sampai 30% dari puncak debit. Sedangkan A adalah luas daerah pengaliran sampai outlet dalam satuan kilometer persegi. Kemudian analisa hidrolika. Analisa hidrolika digunakan untuk menentukan kapasitas saluran dengan memperhatikan sifat-sifat hidrolika yang terjadi pada saluran drainase. Sifat-sifat tersebut meliputi jenis aliran, yaitu steady dan unsteady. Angka kekerasan atau meaning, sifat-sifatnya kritis, subkritis, dan superkritis. Dalam analisis ini digunakan program HECRAS untuk mendapatkan pemodelan dan perhitungan profil muka air. Dan penampang saluran. Penampang saluran adalah penampang yang diambil tegak lurus arah aliran, sedangkan penampang vertikal adalah penampang yang diambil secara vertikal. Penampang saluran dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama penampang trapesium, kedua penampang persegi dan segitiga, yang ketiga adalah penampang lingkaran. HECRAS. HECRAS adalah aplikasi yang diberikan secara freeware oleh Hydrologic Engineering Center of Army. Aplikasi HECRAS ini menitik beratkan pada saluran hidrolika
pada sebuah sungai atau river analysis system. Dengan analisis ini dapat diketahui elevasi muka air pada penampang saluran saat suatu debit air melalui saluran tersebut. Analisis yang dilakukan oleh HECRAS adalah: 1. Perhitungan profil muka air aliran tetap atau steady flow water surface profile compilation. Yang kedua adalah simulasi aliran tak tetap atau unsteady flow simulation dan perhitungan profil muka air. Ini adalah gambar tampilan awal aplikasi HECRAS versi 6.1.0. Adapun langkah-langkah pemodelan aliran dengan aplikasi HECRAS, yaitu yang pertama pembuatan file project, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan geometri saluran, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data cross section saluran, kemudian memasukkan data aliran, dan yang terakhir running program HECRAS. Ini adalah contoh input data geometri saluran, dan ini adalah contoh input data cross section atau penampang saluran. Ini adalah contoh input data aliran permanen steady flow. Ini adalah contoh perhitungan aliran permanen steady flow dan running program. Adapun penelitian sejenis, yaitu yang pertama Habibie dan kawan-kawan 2013 yang berjudul Studi Penanggulangan Banjir Kabupaten Sambas di Kalbar atau studi di kasus Kecamatan Selakau. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu mendapatkan data ketinggian muka air pada kondisi pasang tertinggi yang dipengaruhi pola kecepatan aliran yang menyebabkan banjir dating dari segala arah. Kemudian mendapatkan grafik boundary condition tipe 2 dan syarat batas curah hujan periode ulang di atas level puncak pasang. Yang terakhir mendapatkan data existing penampang sungai pada kondisi pasang maupun tanpa pasang. Kemudian yang kedua, penelitian Rifki Kurnia dan kawan-kawan 2015 yang berjudul pengaruh pasang surut terhadap sebaran genangan banjir rob di Kecamatan Semarang Utara. Adapun hasil dari penelitian yang didapat mendapatkan tipe pasang surut yang terjadi di Semarang, kemudian mendapatkan data ramalan pasang surut, kemudian mendapatkan data peta kontur topografi dan peta sebaran serta luas genangan di Semarang. Kemudian yang ketiga, Ragil Nugroho dan kawan-kawan 2017 dengan judul Kajian Pengaruh Tanggul Laut terhadap Banjir di Sistem Drainase Sungai Tenggang, dan mendapatkan hasil data kondisi existing saluran sungai dalam kondisi penuh atau banjir sehingga dapat dinormalisasi. Kemudian mendapatkan data pemodelan kondisi existing sungai menggunakan EPA SWMM 5.1 terhadap pengaruh pasang surut air laut. Kemudian yang keempat, Maria Gloria dan kawan-kawan 2019 dengan judul pengaruh pasang surut terhadap tinggi muka air di muara Sungai Bailang. Mendapatkan hasil yang pertama mendapatkan besar debit puncak dalam kala ulang tahunan, mendapatkan kondisi existing penampang sungai akibat pasang surut dan tanpa pasang surut. Yang ketiga mendapatkan kondisi kenaikan muka air banjir akibat pasang surut. Kemudian yang terakhir Berry Friliardi, yaitu dengan judul Kajian Pengaruh Pasang Surut Sungai Jawi terhadap Aliran Drainase di Parit Petani. Mendapatkan elevasi muka air pada saluran pada kondisi hujan dan tanpa hujan dan pasang tertinggi yang terjadi. Kemudian metodologi penelitian. Kerangka teoritis. Kecamatan Selakau merupakan kawasan berada di pesisir pantai yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut yang membuat beberapa desa di Kecamatan Selakau menjadi langganan banjir hampir setiap tahunnya. Ditambah lagi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian ini sebagai gambaran mengenai pengaruh pasang surut air laut terhadap banjir di Kecamatan Selakau, khususnya saluran drainase di Jalan Sungai Nyirih di Kecamatan Selakau dalam upaya pengendalian dan serta penanggulangan banjir. Langkah awal penelitian ini adalah dengan memulai pada studi literatur, kemudian dilakukan observasi tinjauan lapangan, pengumpulan data primer dan data sekunder. Setelah semua data diperoleh, maka dilakukan analisis hidrologi untuk mencari frekuensi hujan dan debit banjir rencana pada kala ulang tahunan tertentu berupa analisis hitograf satuan.
Selanjutnya, dilakukan analisis data pasang surut berdasarkan data pengukuran lapangan. Kemudian dilakukan analisis hidrolika menggunakan program HECRAS untuk memodelkan aliran dan perhitungan profil muka air pada penampang saluran drainase. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi adalah suatu cara yang tersusun secara terstruktur dan teratur dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek. Metodologi akan menuntun penulis tentang tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitian, sehingga penelitian tersebut akan memiliki suatu keteraturan dan akan mudah dipahami oleh pihak selain penulis. Suatu penelitian diperlukan suatu metodologi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rancangan yang sistematis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci secara sistematis. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan ini adalah pada saluran drainase Jalan Sungai Nyiri. Ini adalah peta Kecamatan Slakau, dan ini adalah kondisi saluran drainase di Jalan Sungai Nyiri. Studi kasus penelitian ini menggunakan lokasi di Kecamatan Slakau, Kabupaten Sambas pada saluran drainase Jalan Sungai Nyiri. Kemudian lokasi penelitian. Studi kasus penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Slakau, Kabupaten Sambas pada saluran drainase Jalan Sungai Nyiri. Ini adalah yang warna kuning, ini adalah saluran drainase di Jalan Sungai Nyiri. Yang hitam ini adalah Jalan Raya Sungai Nyiri, Jalan Raya Slakau, dan yang biru ini adalah Sungai Slakau. Adapun kondisi saluran drainase di Jalan Sungai Nyiri, Kecamatan Slakau seperti terlihat pada gambar. Ini adalah kondisi di muara aliran drainase Sungai Nyiri, yaitu di Sungai Slakau. Ini jembatan Slakau, dan ini adalah aliran yang menuju ke arah Pemangkat. Ini aliran yang menuju arah Singkawang, dan ini aliran drainase di Jalan Sungai Nyiri yang menuju arah Pemangkat. Ini menuju arah Singkawang, ini menuju arah Singkawang. Dan ini aliran drainase yang menuju arah ke Singkawang. Adapun diagram alir penelitian ini, yaitu pertama mulai dengan studi literatur, kemudian melakukan survei lapangan, kemudian mengumpulkan data primer berupa penampang saluran drainase, data topografi, dan data pasang surut, kemudian dilakukan analisis hidrolika. Dan untuk data sekunder, yaitu data curah hujan dan peta Slakau. Kemudian dilakukan analisis hidrologi. Setelah kedua analisis dilakukan, maka selanjutnya dilanjutkan dengan running program HECRAS dan mendapatkan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran selesai. Adapun pengumpulan data, yaitu data primer: 1. Penampang saluran drainase, 2. Data topografi, 3. Data pasang surut. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk pengukuran data primer, yaitu ada meteran, rambu ukur, waterpass untuk mengukur topografi, dan GPS untuk mengukur titik koordinat pengukuran. Kemudian data sekunder berupa data curah hujan dan peta Slakau. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu analisis hidrologi yang menggunakan data curah hujan, kemudian dilanjutkan dengan analisis frekuensi curah hujan menggunakan 3 metode: distribusi normal, Gombel tipe 1, dan Macpherson tipe 3. Kemudian dilakukan analisis debit banjir. Sebelum itu dilakukan perhitungan mencari hujan periode ulang, menghitung intensitas hujan, kemudian menghitung debit maksimum dengan hidrograf satuan sintetis Nakayasu. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data pasang surut untuk menentukan elevasi muka air dan tipe pasang surut yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis hidrolika dengan program HECRAS. Adapun data yang digunakan untuk
Aplikasi ECRES ini adalah debit banjir yang didapat dari perhitungan sebelumnya, data geometri saluran dari pengukuran lapangan, data cross section, dan elevasi muka air berdasarkan pengukuran. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca sebagai referensi dalam penulisan proposal selanjutnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Seminar proposal tugas air yang berjudul Kajian Pengaruh Pasang Surut terhadap Banjir di Selakau, Kecamatan Selakau. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.